Nah, gitu ya. Jadi kemudian eh, pada teman-teman semua yang telah berhadir via Zoom yang saya hormati. Baik, sebenarnya begini ya, apa namanya? eh Seharusnya ini harus yang pertama itu apa? Pembicara pertama ini Mas Yuga atau Bang Tarmizi sebenarnya, karena saya akan mengikut mendereke beliau-beliau sebenarnya. Jadi nggak apa-apa karena moderator meminta saya untuk pertama. Begini, saya akan share screen ya. Kelihatan ya? Ya, kelihatan jelas. Baik. Jadi begini, mungkin saya sebenarnya kemarin itu mau ini ya, apa namanya? eh Awalnya itu saya mempersiapkan diskusi tentang karena saya sekarang lagi di Aceh dan sekarang sedang berdomisili di Aceh lah karena setelah menempuh studi di Yogyakarta. Saya mengamati sedikit eh, apa namanya tentang dinamika halal sertifikat lah di ini ya di daerah mayoritas Muslim dengan ada penerapan syariah gitu. Sebenarnya ada sesuatu yang menarik sebenarnya setelah saya amati, saya observasi dan saya beberapa wawancara dengan pelaku-pelaku usaha di sini. Tapi nggak apa-apa itu nanti akan kita diskusikan di lain waktu. Baik, jadi gini, ini tema saya atau judul saya itu saya buat ini pendamping proses produk halal PPH adalah eh, aktor utama sertifikat halal di Indonesia. Begini, kenapa saya membuat judul ini? Karena begini, eh, pertumbuhan UMKM di Indonesia itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian Koperasi ini tahun 2021 ya yang saya dapat datanya itu. UMKM di Indonesia itu jumlahnya 64,2 juta gitu. Dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.500 sekian triliun lah gitu. Nah, eh, jadi karena berdasarkan undang-undang eh, pasca undang-undang tahun 2015 lah tentang UJPH itu nomor 33 tahun 2015 bahwa semua produk itu wajib tersertifikasi halal sehingga dari produk-produk yang ada atau ya dari produk yang ada itu eh, mereka rata-rata dari UMKM begitu. Nah, sementara dari UMKM itu sekitar 64,2 juta sekian tadi. Nah, nanti ada yang bisa dikategorikan dengan istilahnya self declare, ada yang dengan mandiri. Nah, yang di self declare ini eh, dia wajib ada PPH gitu, pendamping proses produk halal. Kemudian sebenarnya juga termasuk di penyediaan halal, tapi nanti di penyediaan halal akan dijelaskan mungkin oleh Mas Yuga dan Mas Tarmizi gitu. Mungkin saya di ininya aja di PPH di self declare gitu kan. Nah, sehingga eh, poin yang paling penting eh, apa namanya terkait sertifikat halal itu ada di aktor utamanya tadi ini di pendamping proses produk halal itu atau ya pendamping PPH itu. Karena mereka yang mengurus semua prosesnya dari awal hingga akhir terbit sertifikat halal itu. Artinya mereka adalah orang yang bertanggung jawab di lapangan baik secara duniawi maupun ukhrawi lah gitu. Apa hingga akhirnya terbit sertifikat halal oleh Kementerian Agama BPJPH dalam hal ini gitu. Nah, sebenarnya yang pertanyaannya adalah siapa pendamping proses produk halal? Nah, eh, jadi begini, pendamping proses produk halal itu dia boleh mendampingi eh, ketika telah mendapatkan sertifikat pelatihan.
pendampingan gitu. Nanti akan diadakan oleh berbagai berbagai lembaga termasuk Halal Center di Sunan Kalijaga itu. Nah, di antaranya itu syaratnya ada warga Indonesia, kemudian beragama Islam, kemudian memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk, dan memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH gitu. Nah, eh, saya nggak ada apa namanya eh, kurang tahu pasti ya di Indonesia itu berapa semua jumlah sekarang pendamping PPH gitu. Tapi kayaknya kalau riset akan ketemu gitu. Nah, eh, jadi inilah yang kualifikasinya seperti itu. Sehingga kita bisa mendampingi pelaku-pelaku usaha yang ya termasuk usaha rumahan dan lain-lain itu untuk mendapatkan sertifikat halal gitu dengan proses self declare. Nah, eh, jadi sebenarnya kemudian pendampingan PPH, apa pendampingan PPH itu? Yaitu kegiatan mendampingi pelaku UMK dalam memenuhi persyaratan pernyataan halal produk. Pendamping PPH adalah orang yang melakukan verifikasi pernyataan halal produk pada proses declare seperti yang sampaikan tadi. Selain itu, dalam rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk itu meliputi penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Nah, dalam hal ini sebenarnya banyak terjadi apa ya semacam eh, apa istilahnya itu eh, banyak dinamika lah dalam hal ini sebenarnya sehingga sekarang itu ada isu muncul belakangan tentang apa trust kepercayaan terhadap labeling labeling produk dengan halal itu. Jadi karena begini, memang ada unsur-unsur politik dalam hal itu, pengalihan otoritas wewenang antara dari MUI ke BPJPH dalam hal ini negara. Eh, jadi ada isu yang banyaklah kalau kita ikuti di media sosial, baik di TikTok maupun di Instagram, yang mulai tidak percaya, trust isu terhadap sertifikat halal itu. Karena bagaimana? Karena memang di lapangan terus terang saya sampaikan bahwa eh, karena mungkin ya ini mungkin ada ini apa namanya ada reward dari apa namanya dari negara terhadap pendamping PPH ini sehingga eh, terkesan mengejar target begitu dari PPH-nya mengejar target. eh, Se- oleh karenanya, konsekuensinya kehati-hatian, ikhtiat dalam pemrosesan pemilihan bahan dan segala macam itu tidak terlalu diperhatikan oleh PPH ini banyak ditemukan sebenarnya di lapangan. Termasuk saya ketika penelitian tesis saya itu juga karena mengkaji fatwa halal Sebdikler itu, gitu ya. Kemudian selain itu sebenarnya juga di tataran pemfatwaan itu juga tidak terlalu ini, tidak terlalu apa namanya, eh, terlalu menggampangkan. Sehingga yang saya temui ya, sehingga banyak eh, apa ya kalau kita bilang human error tidak juga karena terlalu banyak eh, ada sertifikat halal yang ada wine halal dan lain segala macam lah. Ini itu sering terjadi. Walaupun sampai sekarang itu pemerintah berbenah diri terus kan. Sehingga bagaimana ini akan terus berbaik ya seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada mekanismenya. Jadi ini banyak sebenarnya. Nanti di apa namanya di PPMA itu juga banyak dilihat. Nanti boleh dilihat oleh teman-teman lah bagaimana mekanisme PPH itu dari awal sampai akhir begitu. Karena ini bukan seminar apa namanya seminar pelatihan PPH sehingga saya tidak akan mencantumkan itu begitu. Jadi itu saya sedikit ya pengantar teman-teman di lapangan berdasarkan based on my research gitu di apa in my thesis di tesis saya begitu. Mungkin itu saja dulu Mas Abror karena memang waktunya cuma 5 menit saya kembalikan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Junaidi atas penjelasannya. Ya, menarik ya apa yang dipaparkan tadi, termasuk salah satunya adalah terkait adanya trust issue yang terjadi di tengah masyarakat karena eh, pemerintah terkesan
terburu-buru dalam melakukan sertifikasi halal. Dan itu tuh mengakibatkan pada menurunnya kepercayaan pada masyarakat. Itu mungkin apa yang ditemukan oleh Mas Junaidi ya. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa ya mungkin walaupun sebagian besar di sini sudah tahu bahwa saat ini yang memiliki otoritas sertifikasi halal tidak hanya sekedar MUI atau LPPOM saja, tapi sudah menjadi hak BPJPH khususnya pada tataran administrasi. Kemudian pada tataran fatwa, itu nanti ada komite fatwa, ada komisi fatwa, dan nanti mungkin bisa lebih dijelaskan lebih lanjut oleh para pemateri terkait hal ini juga. Oke, selanjutnya adalah kita eh, serahkan pada Mas Yuga Purnama yang telah hadir pada malam hari ini. Ya, pada beliau kami aturkan. Monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Apakah terdengar jelas? Jelas, jelas. Oh ya, jadi saya sempat konfirmasi ke panitia nanti konsepnya gimana itu. Jadi kemarin dikonfirmasi untuk semacam dialog. Jadi saya tidak secara spesifik menyiapkan PPT ya. Mungkin lebih ke sharing aja sih. Oh ya, mungkin di sini saya diundang sebagai praktisi halal atau penyelia. Di sini mungkin saya sharing beberapa yang sudah disebutkan tadi dari CV. Memang beberapa kali, kebanyakan memang mayoritas yang kami bantu sebagai konsultan atau bahasa umumnya itu penyelia eksternal. Jadi mungkin kalau yang masih umum, untuk yang belum terlalu familiar dengan industri halal itu kan semua pelaku usaha itu semua produk wajib bersertifikat halal dan semua pelaku usaha itu harus mempunyai penyelia. Idealnya seperti itu, tetapi karena industri halal ini baru berkembang di Indonesia sehingga implementasinya banyak pelaku usaha utamanya dari UMKM itu menggunakan penyelia profesional yang biasanya kita sebut sebagai penyelia eksternal untuk membantu proses pengajuannya. Tapi nanti dari internal kita arahkan atau kita latih untuk menjadi penyelia internal gitu. Jadi beberapa kali yang kami tangani itu kebanyakan memang mayoritas di UMKM. Dari yang UMKM yang memang benar-benar kecil seperti pedagang di pasar, kemudian kelontong dan sebagainya itu, hingga yang menengah tapi yang terkenal seperti kalau di Jogja itu Balai Raos yang makanan yang restorannya Sultan Jogja itu, kemudian eh, Gria Dahar juga catering itu ada beberapa catering seperti yang terkenal yang legend di Jogja kayak catering Karunia itu juga kita pernah bantu. Kemudian untuk yang besar itu apa? Suaranya bisa ditekankan. Mana ya? Mohon maaf, apakah jelas? Ah, Oke. Jadi untuk yang besar itu kita pernah dari Jakarta itu PT NPT apa ya, Naga apa gitu, terus kemudian kita juga di Jogja, di kota Jogja itu PDAM Jogja itu kita juga bantu untuk pengajuan sertifikasi halal di apa minumannya, apa minuman siap, minuman kemasan itu. Dan yang terbaru ini kita kemarin membantu di perusahaan daging. Dia produsen daging itu Indoguna, kalau di Jogja brandnya Indoguna Jogja itu, tapi mereka di PT sendiri ya, PT Jogja Kulina Utama itu. Nah, yang kami temukan memang eh, gimana ya, ini juga dari beberapa itu juga kami bekerja sama dengan beberapa LPH. Jadi kan tadi disebutkan kalau yang mungkin belum terlalu familiar kan regulasinya itu ada di BPJPH, tapi nanti pemeriksaan itu dilakukan ke LPH. Nah, LPH itu sekarang itu, kalau dulu hanya ditangani oleh LPPOM, tapi sekarang kan LPPOM sebagai LPH, tapi ada beberapa juga LPH yang terkenal seperti LPPOM, Sukovindo, Surveyor, kemudian Muhammadiyah juga punya, kalau di Jogja juga UIN, UGM dan sebagainya itu.
kita juga beberapa kali pernah bekerja sama dengan beberapa LPH itu, dan kita juga sedikit tahu tentang karakter karakter dari auditornya. Jadi memang di lapangan itu proses audit itu memiliki karakter yang sendiri-sendiri. Jadi masing-masing LPH itu memiliki karakter cara audit sistemnya itu sendiri-sendiri. Memiliki apa ya, kekhasan gitu. Kemudian bahkan di satu LPH itu dari masing-masing auditor juga memiliki kekhasan masing-masing. Memang standarnya standar dari pemeriksaan, standar audit itu didasarkan pada 5 kriteria SCBH. Eh, komitmen tanggung jawab, produk, proses PPH, kemudian apa, evaluasi evaluasi, kaji ulang dan evaluasi, dan apa ya, lupa, pokoknya sekitar 5 itulah. Nanti di searching aja ya. Nah itu ada 5 itu, 5 kriteria SCPH itu yang menjadi acuan. Ya, namun ketika di lapangan memang implementasinya kalau kami lihat berbeda-beda. Sehingga menurut kami juga pernah itu mengikuti kuliah doktoral ya memang hanya sekali kuliah ya, tapi enggak secara terdaftar di sana. Kami kan pernah memiliki mendapat masukan dari profesor, kita menanyakan, Prof, untuk apa kira-kira penelitian yang relevan untuk keadaan industrial seperti sekarang itu apa. Yang salah satu yang kita garis bawahi, karena itu menurut saya sangat berhubung dengan apa yang kami lalui di lapangan itu, beliau menyebutkan ini, apakah proses audit itu antara UMKM dan perusahaan besar itu sama. Kalau itu sama, itu merupakan seharusnya menjadi temuan yang harus dikaji gitu. Karena kalau memang kita melihat standarisasi yang lain seperti ya ISO, terus BPOM dan sebagainya, itu kan memang ada standar-standar dan mereka standarnya tinggi. Tetapi standar itu kan diperuntukkan untuk yang memang layak untuk distandarisasi. Artinya saya kurang tahu regulasinya bagaimana ya kalau itu. Tapi sependek pengetahuan kami itu tidak diwajibkan. Nah, sementara untuk sertifikasi halal ini kan apa namanya, diwajibkan seluruh produk, artinya seluruh pelaku usaha termasuk UMKM. Ketika standar ini dan kami menemui di lapangan antara audit dari UMKM dan perusahaan besar, memang sementara ini itu kami lihat masih sama. Mungkin nanti dari Mas Tarmiji bisa menjelaskan apakah itu juga terjadi ketika menangani itu, karena beliau udah lebih banyak ya. Nah, kalau yang kami temui itu memang secara audit, secara standar itu sama. Artinya bagaimana ketika ya logika bayinya aja kayak gini, umpamanya antara sapi yang masih umur 2 tahun dengan sapi yang udah siap diperah, itu harus diperah semua susunya. Itu kan jadi gimana ya? Nah, itu mungkin yang jadi salah satu apa ya? Mungkin jadi satu evaluasi. Sementara yang digaungkan sekarang itu kan, isunya yang digaungkan itu kita sedang mengejar percepatan karena kita sedang diserang produk-produk yang masuk di Indonesia itu memiliki sertifikat halal, sementara kita tidak memiliki sertifikasi halal. Sementara yang terjadi di Indonesia itu mazhabnya sertifikasi halal itu namanya traceability, keteruselurusan. Kalau kita bandingkan dengan di Thailand itu end product artinya ketika produk itu dites tidak mengandung babi dan sebagainya, tidak diharamkan, ya udah itu halal. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa, itu harus ditelusuri sampai ke bahan prosesnya bagaimana. Nah itu konsekuensinya, artinya apa, kualitas itu harus tetap dijaga, tetapi kita juga sedang mengejar pasar yang sedang apa ya, tantangan kita itu mengejar bagaimana produk-produk kita tetap sertifikasi dengan standar yang sudah ditetapkan. Makanya ketika kemarin isunya yang digaungkan, apalagi sekarang BPCBH dari yang awalnya itu bahkan itu badan yang di bawah inspektor, apa, di bawah direktorat ya. Kalau dulu kan ada Kemenak, kemudian di sana ada di bawahnya itu ada direktorat di apa namanya, industri halal, kemudian baru ada BPJBH. Kalau sekarang tuh naik setinggi-tingginya sampai setingkat menteri ya.
Makanya sekarang langkahnya lebih gesit, lebih progresif, namun itu yang menjadi kendala akhirnya nanti bagaimana eh, menyelesaikan problem itu antara percepatan dengan kualitas yang harus dijaga. Nah, itu menurut saya juga menjadi nanti bahasan yang sangat menarik ya, karena bagaimana itu bisa berjalan seiringan. Nah, sebenarnya kalau BPJH selama ini sudah membuat aturan-aturan termasuk di biaya dan cara auditnya. Nanti mungkin kalau tentang biaya Mas Tarmizi ini lebih paham cara ngitungnya gimana, karena sebenarnya BPJH itu sudah punya aturan itu, walaupun kemarin sempat viral juga ya di sosmed terkait biaya yang dinotis sama Bapak Kepala BPJH. Sebenarnya itu sudah ada aturannya dan mungkin nanti bisa juga dibuat diskusi seperti apa. Nah, itu menurut kami yang cukup menarik di lapangan. Di samping itu juga eh, banyak sih problem, tapi yang menurut kami untuk perkembangan industri halal itu yang sangat menonjol itu tadi antara bagaimana kualitas itu, karena kan sudah kadung. Nah, kemarin sempat akan diisukan bahwa nanti semuanya disatukan satu pintu. Nah, kemarin itu kan sempat viral di sosmed, bukan bahkan di berita ya, di berita layak, Kepala BPJH menyebutkan bahkan LPH itu akan disatukan satu pintu. Itu akan dijadikan satu pintu di BPJPH. Sementara kalau wacana yang awal, kenapa LPH itu dibentuk, itu untuk menggerakkan civil society. Jadi dahulu sejarahnya itu kan di LPPOM itu satu satu lembaga menangani semua, kemudian diambil alih ke negara, kemudian di inilah di apa namanya, dipersilahkan untuk lembaga masyarakat atau lembaga pendidikan untuk memiliki LPH. Itu artinya kalau di beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa di sanalah letak dari gerakan civil society itu diberi ruang. Kemudian kalau ini kemudian diambil alih untuk dari BPJS, apakah ini bisa dikatakan sebagai apa namanya, eh ya sebut semacam kalau di dunia penelitian otoritarian atau dan sebagainya, itu menjadi kajian juga menarik ya nanti seperti apa. Makanya sebenarnya itu bermuara, kalau menurut saya bermuara pada itu tadi. Bagaimana ketika percepatan berhadapan dengan kualitas harus dijaga. Jadi karena standar halal itu sudah ada standarnya. Sejak dia muncul bahkan di dunia internasional itu kan memang isu yang dibawa adalah bagaimana memastikan standar halal itu terjaga. Sementara sekarang kita sedang diburu dan dihadapi dengan globalisasi pasar atau pasar bebas yang ya produk-produk ini kita harus bersaing. Salah satu yang bisa disaingkan atau produk unggulan atau yang bisa menjadikan daya saing itu ya sertifikat halal. Tapi bagaimana mensinergikan antara kualitas dan percepatan itu juga menjadi PR penting bagi perkembangan sertifikat halal gitu. Mungkin awalnya gitu. Terima kasih. Baik. Nah, luar biasa ya banyak insight yang kita dapatkan, banyak hal baru yang kita dapatkan dari pemaparan Mas juga tadi. Jadi tadi Mas Junaidi mengatakan bahwa adanya trust issue di tengah masyarakat dan karena pemerintah terkesan mengejar target, namun itu yang secara realita dikejar oleh pemerintah. Karena pemerintah tidak mau kalah dengan negara-negara seperti Cina, Amerika, Brazil, yang mereka banyak mengekspor produk-produk halal dari negara mereka ke negara kita dan kita tidak mau produk kita sendiri kalah saing seperti itu ya. Jadi apa yang ditekankan Mas juga tadi adalah bagaimana kita bisa melakukan sertifikasi halal secara cepat namun juga tepat atau eh, berkualitas lah. Oke, itu menarik ya. Dan selanjutnya kita pada materi yang terakhir. Jadi ini adalah satu-satunya praktisi halal yang sudah halal ya pada narasumber kita malam ini. Baik, pada Mas Junaidi kami persilahkan. Junaidi Mas Junaidi. apa Mas Tarmizi. Monggo, monggo.
Wah, Junaidi udah halal ini berarti ini. Oke, baik. Terima kasih, Mas Abror dan juga teman-teman segenap pengurus Tasnim dan juga Mas Nawi ya. Pada kesempatan kali ini akan saya paparkan beberapa poin termasuk yang disampaikan oleh Mas Junaidi tadi tentang proses produk halal. Beliau itu tadi saya lihat pemaparan tentang self declare. Memang banyak problem tentang self declare karena apa namanya? Karena mengejar target tadi. Makanya di self declare ini ya tidak ada pemantauan dan tidak ada audit seketat yang kedua yakni yang reguler. Nah, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Yuga juga sedikit tentang skema reguler. Apakah beda antara yang mikro kecil dan besar begitu. Kebetulan, alhamdulillah kami dari konsultan, bisa dibilang konsultan, tapi kalau dalam sistem jamin produk halal kami disebut sebagai penyelia eksternalnya, penyelia yang membantu penyelia internalnya untuk sesuai standar Undang-Undang SCPH dalam proses produksinya mereka. Memang dalam yang pasal yang kami dampingi UMKM yang skala mikro kecil dengan yang menengah besar itu memang cara ngauditnya beda, itu ya. Pembiayaan pun memang beda karena saya sudah pernah mendampingi juga yang skala menengah dan besar, perusahaannya itu di Bandung, distribusi gitu ya, dan juga di mana di Jakarta dan juga di Bekasi. Memang untuk cara LPH atau auditor tadi mengaudit, ya mereka memang menyesuaikan, tidak sesulit SNI atau BPOM gitu ya. Standar-standar itu untuk halal itu memang lumayan agak longgar, tetapi mereka melihat standar atau skala dari perusahaan itu sendiri. Nah, tapi yang akan saya fokuskan di sini adalah masalah atau isu atau berita yang lagi hangat sekarang ini tentang kemarin perusahaan Almas kalau nggak salah ya, yang diminta miliaran gitu ya. Kemudian temuan Babe Haikal pada warteg di Jakarta yang dimintain biaya sekian gitu kan. Nanti kita kupas apakah cocok harga segitu atau tidak. Tapi melalui perspektif kami dari praktisi yang terjun di lapangan. Kalau Pak Babe Haikal kan melalui standar undang-undang yang dia sebutkan harga harus segini gitu. Nanti kita bahas apakah itu cocok masuk atau tidak, kan begitu. Ini bukan politik ya, tetapi dari kami praktisi yang memang kami sudah rasakan. Mungkin nanti teman-teman yang ada pendamping atau penyelia yang awalnya harganya mahal bisa nanti disesuaikan ataupun yang harganya awalnya murah nanti disesuaikan gitu ya, masuk atau tidaknya. Ini saya mau share screen tentang Kepkaban, peraturan pembiayaan dari BPJPH ya. Kita lihat. Oke. Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan. Udah kelihatan ya? Ya, kelihatan. Nah, yang disampaikan oleh Mas Yuga tadi tentang pembiayaan itu semua terpaut di sini. Sudah ada ketentuannya. Tapi nanti akan kita bahas satu-satu gitu ya. Apakah masuk atau tidak. Langsung kita, kalau teman-teman pendamping, penyelia, atau pelaku usaha yang masuk sekarang ini, silahkan ini bisa juga di-download nomor 14 tahun 2024 ya, tentang keputusan Kepala Badan Penyelenggara Kepkaban ya, tentang pembiayaan, tarif pelayanan. Langsung kita ke bawah saja. Nanti bisa kita kalkulasikan bersama, hitung bersama layak nggak harga yang kita tawarkan atau yang lagi booming sekarang layak nggak atau tidak kan begitu. Oke, cukup panjang juga ternyata ya. Nah, kita mulai dari tarif pelayanan ya. Di sini skala usaha mikro kecil itu untuk reguler sebenarnya 300.000 pendaftaran ke BPJPH. Tapi
yang fullnya itu untuk mikro kecil itu 650.000 karena ada Komisi Fatwa MUI dan juga biaya penerbitan sertifikat halal. Yang 300.000 ini masuk ke BPJPH. Untuk menengah itu 5 juta, untuk skala besar itu 12.500.000 begitu ya. Kalau luar negeri nggak usah kita bahas karena kita berfokus dalam negeri saja. Itu biaya pendaftaran. Langsung kita ke bawah saja. Oke. Biaya LPH-nya saja ya yang kita masukkan. Nah, ini di sini ada ketentuan nanti unit cost dari perhitungan lembaga pemeriksa halal itu. Silahkan teman-teman nanti jika ada LPH-nya yang nakal terus dia buat harga segini, nanti kalian bisa membuat acuan terhadap ini. Kemarin karena saya sudah banyak yang mendampingi dan LPH sudah banyak yang saya temuin ya gitu. Padahal harga itu memang ada standarnya, misalnya jenis produknya susu dan analog itu nanti dihitung produknya dari 0 sampai 50 gitu. Ternyata kemarin ada beberapa LPH yang dia pikir saya tidak paham gitu ya. Dia buat kami ada produknya segini terus dia buang. Kami kelipatan 20 Mas. Kalau lebih dari itu nambah. Nah, itu akalan-akalan mereka agar menaikkan harganya, kan begitu ya. Nanti teman-teman bisa melihat ke kaban ini ketentuan dari jenis produknya agar bisa menentukan. Dan teman-teman yang jadi konsultan atau penyelia eksternal tidak sampai rugi menyampaikan harga ke pelaku usahanya. Nah, di sini sudah ada, misalnya kita lihat ya, misalnya jenis produknya ini jenis susu dan analog. Itu unit cost-nya kayak BPJPH itu 350 pendaftarannya. Nah, itu nanti dilihat skalanya 0 sampai 50 itu dihitung 2 Mendes. Jika satu pabrik, nanti ada 51 sampai 3 sampai 100 3 Mendes gitu ya. Ini nanti berpengaruh Mendes-Mendesnya ini terhadap auditornya nanti mengaudit. Nah, kan mereka akan hitung berapa auditor yang Maaf Mas, diturunkan dan berapa Mendes maaf untuk Mas Termiji. Nah, ya, mungkin bisa dijelaskan, saya potong ya, mungkin biar teman-teman tidak bingung. Apa itu main days, apa itu 0 sampai 50 itu perhitungan apa? oke, siap. Oke, ini yang tadi jenis produknya misalnya, jenis usahanya pelaku usahanya yang mau kita dampingi adalah susu dan analog, unit cost-nya pendaftaran ke BPJPH itu nanti enggak unit cost unit cost-nya ke LPH atau ke auditor itu nanti yang akan dikirim itu 350 jika produknya 0 sampai 50. Itu nanti dihitung 2 hari dia. Tapi tetap yang diaudit 1 hari sih nanti itu. Karena nggak mungkin 2 hari kan gitu kan untuk efisiensi waktu dan juga biaya. Kemudian di produknya 51 sampai 100 itu nanti dianggap 3 hari dia gitu ya, 3 kos. Nanti berapa auditor yang dikirim? Apakah misalnya kalau 51 sampai 100 dua auditor cukup? Enggak, mungkin nanti ditambahkan satu. Nah, nanti dikalikan dengan ini. Nah, itu untuk satu pabrik. Kalau lebih dari 2 pabrik, nanti akan diutus lagi. Berapa? Misalnya 4 auditor dalam 1 hari gitu kan. Nah, begitu perhitungannya. Jangan sampai nanti kita diakalin oleh LPH. Teman-teman atau pelaku usaha yang tidak didampingi oleh konsultan. Nanti saya kasih contoh juga invoice ya, salah satu LPH ya. Itu mengakali gitu. Yang dia nggak bingung, jadi makanya naik harganya gitu ya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman dari jenis produk, unit cost, dan jumlah produknya. Nanti bisa dikalikan sendiri oleh teman-teman konsultan atau penyelia yang mau mendampingi ya, agar tidak salah dalam negosiasi. Tapi yang banyak sekarang yang saat ini perubahan dari Kepkabannya ini di produk makanan, penyedia makanan dan minuman. Dulu itu dihitung dari 0 sampai 40. Sekarang sudah dikurangi 0 sampai 20. Itu 4 Mendes. Lebih mahal sebenarnya produk makanan minuman ya. Karena memang mungkin difokuskan saat ini produk makanan dan minuman. Makanya harga lebih tinggi. Jika 0 sampai 20 itu bisa sampai 3 jutaan itu dari LPH-nya. LPH saja ya. Belum nanti dari penyelianya gitu ya. Ini bisa dilihat sama teman-teman ya untuk ketentuan Mendes dan unit cost-nya dari setiap jenis usaha.
Saya lanjut ke bawah saja. Nah, biaya transportasi dan akomodasi uang harian ya, uang harian atau gaji auditornya lah ya, atau LPH bisa dibilang kayak gitu. Ini dalam kota, di dalam kota harganya segini, disesuaikan saja wilayahnya masing-masing. Misalnya Mas Junaidi di Aceh ya, itu operasionalnya nanti 480. Nanti kita lihat invoice yang akan saya kasih lihat. Operasionalnya 480 dan transportasinya tim auditor itu 170 untuk biayanya mereka dan sebagainya 140. Ini nanti dihitung dan ditambahkan ya. Nah, itu untuk dalam kota. Tapi ada nanti penyesuaian biaya di luar kota. Nah, ini nanti bisa kita hitung apakah masuk yang disampaikan Babe Haikal harus harganya segini atau malah yang tadi Almas itu sampai miliaran masuk nggak? Nanti kita lihat ya. Nah, ini semua bisa dilihat ini. Hmm. Nah, ini untuk di luar kota. Ini untuk di luar kota biaya beda ya harga dalam kota. Nah, yang ini ya. Ini untuk di luar kota pembiayaannya seperti ini. Saya ambil contoh di Provinsi Lampung saja ya, karena saya banyak mendampingi di Provinsi Lampung. Dan kebanyakan LPH yang saya gunakan itu, yang saya kerjasamakan selalu di luar Bandar Lampung. Khususnya yang saya proses itu kan kebanyakan rumah potong ya, dan juga jasa distribusi. Untuk wilayah Lampung sendiri, LPH-nya baru produk makanan dan minuman, dan skala mereka masih pratama, masih kecil, jadi belum bisa. Nah, jadi saya mengambil LPH dari luar. Nah, ini bisa kita lihat. Biaya operasional dari auditor itu 130. Ini dihitung hotelnya lagi 580. Ini kayaknya sudah bintang 5 ya. Hotelnya kayak gini. Nggak tahu ya bintang 5 atau bintang berapa tuh. Kemudian transportasinya 848 dan tiket pesawat itu 1583. Sebentar. Oke. Kemudian tiket pesawatnya 1583 dan biaya lainnya ini 380. Ini dia dihitung saja ini berapa. Ini tapi kalau sesuai ke kabannya ini yang dihitung ini baru satu orang ini. Satu orang. Satu auditor. Nanti kalau LPH-nya mengirim dua auditor ini lebih mahal jadinya. Nah, cocok nggak harga yang disampaikan oleh Babe Haikal pendampingan itu sertifikasi halal itu tidak lebih dari 4 juta gitu ya kan. Padahal di sini saja di akomodasi dan transportasinya sudah besar sekali untuk wilayah Lampung gitu. Nah, beda lagi dengan wilayah yang lain bisa kita lihat lagi. Nah, makanya Babe Haikal itu menentukan biaya itu mungkin dia menghitung satu auditor, tapi kan terkadang yang dikirim auditor itu ada dua. Bahkan jika dia jasa penyembelihan, itu nggak cukup auditor dua, tapi harus ada komisi fatwa MUI. Nah, itu lagi bedanya. Nanti beda-beda wilayah, beda-beda juga. Misalnya di Lampung itu diwajibkan oleh MUI provinsi, mereka harus ikut. Nah, dibayar lagi tuh MUI-nya, Komisi Fatwa MUI-nya, untuk melihat, mereka tupoksinya di sana hanya melihat proses pemotongan gitu kan, apakah halal atau tidak gitu. Hanya tupoksinya itu, tapi dibayar. Nah, kalau memang ada penentuan pembiayaan di sini masih bisa kita ini kan terkadang dari Komisi Fatwa MUI itu menentukan sesuai dengan jumlah menu produknya itu atau bahkan melihat jarak tempuhnya dari rumahnya dia gitu ya. Pengalaman saya kemarin itu saya dimintain dari Komisi Fatwa MUI-nya satu pelaku usaha 1 juta. 1 juta. Terus itu dia nggak ngapa-ngapain. Saya harus jemput ke rumahnya lagi. Dia nggak ada ngeluarin bensin ya. Nggak ada ngeluarin bensin. Saya yang jemput, tapi dibayar 1 juta. Itu masalah lagi tuh. Ini di lapangan nih ya. Itu yang kami rasakan. Makanya nanti berefek ke pelaku usaha. Kenapa bisa jadi naik nanti biayanya? Ya dengan pembiayaan-pembiayaan seperti itu. Oke. Ini untuk luar negeri. Oke, saya rasa kalau ini cukup ya. Saya coba kasih lihat yang ini invoice salah satu LPH ya. Sudah saya ini nggak? Oke, sudah. Saya kasih lihat invoice salah satu LPH.
Kelihatan? Ya, kelihatan. Ini sorry ya, tak coret biar tidak menjelekkan salah satu gitu ya. Tapi ini sebagai pandangan saja ya. Ini kemarin yang akan saya proses. Ini PT Indominal Langgeng Sejahtera. Ini ekspor impor udang di daerah Lampung ya. Cuman mereka pertama mengajukan ke salah satu LPH atau menggunakan jasa ya. Nanti kita lihat berapa biayanya. Ini sebagai pandangan. Ini yang apa namanya yang akan disertifikasi hanya satu pabrik. Sebenarnya PT Indominal Langgeng Sejahtera ini punya beberapa cabang ya, ada di Jakarta, tapi yang di Jakarta itu yang paling utama, di Bogor itu induknya. Cuman yang akan disertifikasi yang di daerah Lampung ya. Lampung. Nah, ini skalanya skala besar. Nah, ini skala besar, tentunya nanti yang menengah kecil harusnya di bawah ini harganya ya. Tapi kita buat patokan yang besar ini dengan salah satu LPH ini ya. Ini beberapa komponen pembiayaan dari mereka. Untuk registrasi BPJPH yang skala besar memang 12.500.000. Kemudian biaya pemeriksaannya juga hampir sama. Padahal ini saya tanya ke beberapa LPH yang sudah kerjasama dengan kami, tidak sampai segini biaya pemeriksaannya oleh LPH itu. Nah, kenapa bisa LPH yang ini harganya mahal kan gitu? Padahal dia bilang mengacu kepada kekaban. Padahal kita tadi sudah melihat kekaban yang saya sampaikan. Nah, ini kan terlalu tinggi gitu kan. Kemudian uang harian dinas perjalanan itu 760. Nah, bisa dilihat tadi harusnya sesuai dengan kekaban yang saya kirim ya, bisa dihitung sendiri. Kemudian biaya operasionalnya 1440 nih sudah melebihi dari biaya. Padahal ini masih ruang lingkup kota ini loh ya, ruang lingkup kota. Alamatnya ini ya, alamatnya pelaku usaha ini. Kan tadi kalau di dalam kota dan di luar kota ada perbedaan biaya ya gitu. Nah ini padahal masih di ruang lingkup di dekat-dekat kota gitu kan. Tapi pembiayaan untuk operasional mereka sangat tinggi. Nah, biaya transportasinya lagi nih gitu. Padahal bensin ke sana taruhlah 100 kilo itu nggak nyampe 500.000 ya. Tapi ya gitulah. Padahal mereka menyampaikan sesuai kabar. Ini yang paling ini biaya pre-assessment ini. Nah, nah ini menurutku sesuatu yang tidak harusnya ada di sini ya. Kalau karena pelaku usahanya tidak paham ya udah dia ikut-ikut saja. Kalau kita sebagai konsultan pasti mempertanyakan biaya pre-assessment buat apa? Ini layanan identifikasi kesenjangan penerapan sistem jaminan produk halal. Tugasnya itu yang melihat SJPH-nya sesuai atau tidak, yaitu penyelia halal tadi. Dia yang akan mempersiapkan semua gitu loh. Jadi nggak perlu lagi ada biaya ini dari LPH. Mereka itu hanya mengaudit, mengecek apakah data yang kita laporkan sesuai dengan lapangan. Ya gitu. Kalau pelaku usahanya menggunakan konsultan, menggunakan penyelia eksternal, pasti itu insya Allah sudah sesuai meskipun nanti akan ada revisi. Pasti revisinya pun tidak minor dan mayor, pasti hanya observasi kan begitu. Nah, ini sesuatu yang saya rasa tidak perlu ada gitu kan. Tapi ada, diadakan gitu ya. Ya karena memang pelaku usahanya awalnya tidak paham sebelum menyampaikan ke kami. Kemudian biaya pelatihan uji kompetensi. Ya memang betul untuk skala besar itu memang harus ada pelatihan ya. Nah itu sebenarnya pelatihan ini ya kalau sudah menggunakan jasa konsultannya dari kita, itu pasti biaya ini akan tidak akan ada karena sudah di backup dari kita. Kemudian nanti akan kita latih tim apa namanya tim manajemen atau penyelia halal internalnya itu agar dia bisa bertanggung jawab. Tapi nanti sebagai komitmen halalnya tetap akan kita wajibkan juga dia ikut pelatihan penyelia halal. Cuman nanti kita cari alternatif yang paling murah kan begitu. Nah, totalnya bisa sampai 41 ini. Total untuk biaya sertifikasi halalnya. Padahal produknya itu hanya sedikit. Nah, sebenarnya dengan potongan-potongan tadi harusnya nggak nyampe segini. Setelah saya hitung-hitung, biaya pendampingan sertifikasi halal untuk skala besar dan jenis produknya udang ini kemarin setelah saya konsultasikan dengan beberapa LPH yang saya tanyakan, yang saya kerjasamakan, itu hanya sampai mentok-mentok di 30 juta. Nah, bisa masih turun itu. Nah,
itu sudah include semua. Pelaku usaha tinggal terima beres. Tapi ada perbedaan. Kenapa seperti itu? Nah, itu yang mungkin LPH-nya itu mengada-ngada tadi dengan membuat sesuai kemauannya, kan begitu. Ya, tapi kita melihat juga kalau ini kan satu tempat produksi. Nah, saya stopkan ya, biar tidak ini ya. Nah, itu satu tempat produksi. Nah, kalau misalnya kemarin yang Almas disebutkan miliaran, itu juga saya memang tidak setuju. Tapi kalau mungkin puluhan atau ratusan juta bisa mungkin karena nanti akan diaudit per cabangnya. Nanti cabangnya akan diaudit. Memang sebagai komitmen halalnya di setiap cabangnya itu harus ada penyelia halalnya. Makanya kemarin isunya kan setiap karyawan dimintai uang gitu ya, dimintai pembiayaan. Sebenarnya menurut saya bukan dimintain, tetapi diikut pelatihan di setiap cabangnya itu minimal harus ada satu penyelia. Karena penyelia itu tupoksinya untuk mengawasi proses produksi halal di perusahaan itu. Nah, kalau satu penyelianya dengan beberapa cabang itu memang juga tidak memungkinkan. Tapi kalau memang harganya ratusan juta bisa jadi karena cabangnya banyak, kan begitu. Nah, kemudian untuk pasal yang apa namanya hmm, apa ya, kemarin yang dibilang 10 juta itu saya nggak tahu eh, wartegnya itu skalanya menengah besar atau dia sudah elit, tapi yang informasi yang saya dapatkan, warteg yang akan difasilitasi oleh Babe Haikal itu adalah warteg-warteg asosiasi. Jadi saya pikir mereka itu warteg-warteg yang menengah ya, bukan skala mikro kecil. Kalau skala mikro kecil kan susah itu masuk dengan asosiasi atau persatuan warteg, apalagi menunya banyak. Mungkin bisa jadi 10 juta bisa. Tapi kalau dia memang di bawah itu mungkin tidak nyampe 10 juta. Tapi saya nggak tahu. Tapi kalau untuk Almas saya tahu karena memang saya bertemu dengan LPH yang mereka juga sebenarnya ditawarin untuk mengaudit itu. Kira-kira begitu. Nah, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan ya untuk melengkapi dari penyampaian Mas Junaidi dan juga Mas Yuga. Ini kami menyampaikan ini sesuai dengan fakta apa yang kami rasakan di lapangan. Silahkan teman-teman menanggapi apakah isu miring tentang sertifikasi halal kemarin itu masih sesuai atau tidak, atau mengikuti dengan perkataan atau penyampaian dari Babe Haika. Kan begitu. Mungkin demikian Mas Abror yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tarmizi atas penjelasan dan penerangannya ya. Jadi sudah diberikan penerangan. Oke, ini sudah masuk pertanyaan, tapi sesuai dengan yang kita sepakati tadi bahwa kita ada 3 termin ya. Nah, kita masuk kepada ya apa istilahnya Q&A. Jadi tadi agar kita masih on the track pembahasannya, tadi disinggung oleh Mas Junaidi terkait bagaimana bisa satu pelaku usaha biaya sertifikasi halnya bisa sampai 10 juta bahkan sampai miliaran. Tadi sudah dipaparkan rinciannya. Namun sebelum kita membahas lebih dalam, saya ingin menanyakan satu hal bahwa eh, kalau memang harganya tadi adalah 10 juta, katakanlah 10 juta untuk satu warteg yang padahal itu secara hitung-hitungan itu sudah sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam peraturan perkaban katakanlah. Tapi pada realitanya di tengah masyarakat harga itu ternyata masih terlalu mahal. Nah, jadi gini, di satu sisi memang aturannya segitu, tapi masyarakat di sisi lain merasa itu mahal, begitu. Nah, ini mungkin saya ke Mas Yuga dulu ya, sebagai penyelia halal juga. Ini kira-kira apa yang sebetulnya yang bisa kita cut dari situ, atau katakanlah misal tadi LPH wajib di dalam kota, eh, di luar kota tidak wajib, atau seperti apa itu kan tadi termasuk yang membengkak kan di situ juga ya.
Kira-kira apa mungkin catatan Mas juga yang bisa disampaikan eh, pada para pemangku kebijakan ya mungkin ya. Ini kan kita forum ini juga salah satunya untuk memberikan inilah salah satunya untuk memberikan solusi yang kita hadapi sekarang. Monggo Mas juga mungkin silakan. Suaranya belum Mungkin dibuka itu itu. Mas Yuk. Mohon maaf. Oke, saya kira saya melihat karena terjun langsung juga di lapangan ya. Memang kita juga harus objektif, namun kita juga, kalau saya juga tidak terlalu pesimis, karena menurut saya memang dalam hal ini negara ya secara umum itu sedang berusaha apa ya bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan dengan menerbitkan undang-undang tentang jaminan produk halal. Artinya pada hal ini sebenarnya infrastruktur itu belum secara sepenuhnya terpenuhi. Kayak seperti tadi di Lampung baru ada satu LPH yang Pratama. Bayangkan bagaimana pengajuan di, di Lampung itu kalau teman-teman kalau teman-teman semua audiens tahu semua. Jadi menurut keterangan dari pelaku pemotongan yang di Jogja mengatakan bahwa pusat pemotongan atau pusat ayam atau ayam boyer lah itu dulu di Jawa Timur Jawa Barat, tapi sekarang pindah ke Lampung. Lah kalau infrastruktur sertifikat halalnya di Lampung aja masih Pratama, artinya dia harus mendatangkan tadi harus dari Jakarta dan sebagainya. Itu kan memang sekarang sedang dibentuk bagaimana biar infrastruktur itu ada, tapi dengan keadaan seperti ini ya memang apa namanya kendalanya di situ. Pertama, jadi kan nanti terbebankan di transport dan sebagainya. Kemudian, kenapa tadi yang disebutkan Mas Darmiji itu banyak yang menarikkan harga besar? Biasanya yang menargetkan harga-harga yang besar itu karena mereka lebih profesional. Artinya mereka bisa membedakan nih, ini loh apa pelaku UMKM, ini menengah, ini besar. Sementara ya ini hanya sebatas yang saya bisa lihat ya. Sementara LPH baru, karena mereka juga membutuhkan pengalaman bagaimana cara mengaudit UMKM, bagaimana mengaudit menengah, bagaimana mengaudit besar, itu mereka butuh pengalaman. Nah, dengan pengalaman itu otomatis kan belum ada ini loh, yang besar caranya gini, yang menengah seperti ini, UMKM seperti ini. Nah, jadi menurut saya ya itu gimana ya? Eh, mungkin bisa kalau dulu sih pikiran saya kalau yang tentang safety car itu bisa di adjust dengan digitalisasi, tetapi kalau sudah di ranah kan ini kan audit internal, audit eksternal atau audit halal itu on-site audit itu kan harus secara langsung mengetahui, secara langsung mengaudit lah. Jadi mungkin ini bisa anu ya sulit juga. Tetapi kalau saya lihat dari umpamanya sebenarnya bisa sih kalau menurut saya itu diefisiensikan dengan adanya cabang. Saya pernah, tapi nggak sampai ini ya, nggak sampai menggunakan juga. Pernah meminta keterangan dari LPH Muhammadiyah. Dia memang pusatnya di Muhammadiyah, di pusat di Jakarta. Walaupun kantor pusatnya di Jogja ya, tapi pusatnya LPH-nya di Jakarta. Tapi ketika saya mau mengajukan di Jogja, akan mengirim yang di Jogja. Nah, mungkin itu menjadi lebih ini ya, lebih efektif dengan transportnya yang lebih dikurangi. Tapi bagaimana itu tadi sih dengan aturannya itu sudah ada sebenarnya. Artinya ya gimana? Mungkin dari saya kira juga dari teman-teman ini audiens ini ada beberapa banyak juga yang dari audit apa penyelia-penyelia dan pendamping-pendamping yang sudah banyak menangani ya mungkin mungkin dari audiens ada mungkin masukan ya bagaimana ya biar pemotongan itu. Dulu saya kan ya karena kita kuliah di industri halal ya. Dulu sempat membandingkan bagaimana bagaimana biaya yang ditangani ketika di LP POM dan di apa di BPJPH. Dan karena kita belum mengetahui di lapangan, jadi acuan kita hanya di Kepkaban ini. Waktu kami hitung, wah ini ternyata lebih murah. Jauh lebih murah. Tetapi ketika terjun di lapangan, ternyata lebih mahal. Tentu saja. Oh, lebih mahal ya, Mas? Mm. Ya, Oke. kalau bisa kalau boleh jujur ya
Tetap aja kalau dulu acuan di PLP POM yang dulu itu ada cuma dalam kota, keluar kota itu paling di range berapa ya? Dan itu kan mereka itu benar-benar di perusahaan yang membutuhkan sertifikat halal. Sementara kalau sekarang semuanya harus. Nah, itu yang menjadikan berat itu. Padahal dengan memberatkan seperti itu artinya harus disediakan fasilitas mendukung itu gitu. Nah, itu juga menjadi PR juga sih. Kalau menggunakan tadi safety car, sebenarnya safety car itu kalau dilihat oleh para auditor-auditor profesional di LP POM yang udah berpengalaman 30 tahun, mereka masih bahasanya itu sulit menerima itu. Dengan sistem audit seperti itu tuh bagaimana kualitas halal hanya diketahui hanya dengan seperti itu dan masih banyak celah. Nah, itu menurut saya itu yang harus dipikirkan secara mendalam bagaimana kualitas dan apa tadi kualitas tapi tetap bisa cepat gitu. Nah, mungkin itu aja sih saya jadi tambah bingung ini. Iya, Silakan ini, monggo yang lain. ya ini karena diskusi ini kan untuk membuat kita bingung ya. Iya. Nah, kita ke Mas Junedi dulu ya. Tadi yang di awal sekali Mas Junedi menyinggung tentang trust issue atau penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sertifikasi halal. Namun ternyata yang terjadi tidak hanya itu, ambisi pemerintah untuk menjadi top global halal dunia ternyata ya menjebak, dalam tanda kutip ya, menjebak masyarakat di satu sisi untuk diwajibkan mensertifikasi halal, namun dengan dana yang bisa dikatakan juga tidak murah. Nah, ini seperti apa Mas Junidi tanggapannya, monggo? Eh, ya, baik Mas Abror. Jadi apa ya? Sebenarnya kebijakan pemerintah tentang halal Indonesia sebagai mandatory sebenarnya kalau dalam apa in my eyes ya, maksudnya itu perlu dikaji ulang gitu. Kenapa? Karena eh, pertama begini, kalau kita lihat di beberapa negara, terutama lah kayak seperti Malaysia, kemudian Thailand dan lain-lain begitu kan, itu sebenarnya mereka tidak eh, diwajibkan untuk bersertifikat halal begitu kan, secara undang-undang ya. Walaupun Malaysia sekarang itu terakhir perkembangannya saya lihat, memang mereka hendak mau meniru Indonesia untuk apa membuat semacam beberapa regulasi ya yang mewajibkan pelaku usahanya di sana itu tersertifikasi halal gitu. Nah, memang kalau kita merujuk sejak apa secara ini ya eh, apa namanya dinamika lahirnya undang-undang itu kan terjadi perdebatan yang sangat sengit ya, termasuk pembiayaan itu yang dikhawatirkan oleh DPR yang menolak waktu itu. Ini bagaimana kemudian eh, apa namanya nanti ditanggungkan pada siapa? Kalau ke negara itu beban ada nggak duitnya seperti itu? Kan banyak lah di ini kan. Nah, itu pertama. Kemudian begini. eh, apa namanya? Kalau saya menarik jauh eh, dalam diskusi akademik ya terkait eh, apa namanya terkait sertifikasi halal ini, dia itu kalau dalam istilah ekonomi itu ideologi kapitalis sebenarnya. Nah, ini dia memaksa orang-orang kecil itu sebenarnya untuk supaya eh, bagaimana mengumpulkan eh, dia itu mau apa wajib bersertifikasi halal dengan dana-dana yang ada dikumpulkan oleh pemerintah dan lain-lain lah seperti itu untuk kepentingan pemerintah itu sendiri. Eh, ya begitu. Kemudian begini. Namun ada plus minusnya memang yang seperti ini cepat tapi membebani masyarakat. Masyarakat terbebani dengan hal-hal itu. Eh, Selain itu, karena apa ya LPH banyak oleh negara untuk percepatan tadi, sehingga pemainnya juga banyak begitu di lapangan. Termasuk yang disebut sampaikan oleh Mas Tarmizi tadi kan, apa namanya kayak apa istilahnya itu ya LPH ini mainnya seperti ini, kemudian LPH itu mainnya seperti itu, belum lagi penyeliaannya juga eh, banyaklah yang ini yang kita temukan di lapangan itu, sehingga memang eh,
ini menjadi problem sekali ya. Jadi problematik lah permasalahan ini yang menurut saya susah untuk di apa namanya eh, apa solusinya itu susah ditemukan gitu untuk di eh, ketengahkan gitu di masyarakat. Selain itu konsistensi juga itu jadi penting sebenarnya. Konsistensi tentang eh, alur sertifikasi halal itu bagaimana menjaga halal dan segala macam. Karena dipaksa orang kalau dipaksa itu eh, ya pada saat itu aja dia akan sesuai dengan itu, tapi setelahnya itu kita tidak tahu, itu nggak ada yang bertanggung jawab eh, eh, terkait itu. Apakah dia terus melakukan hal yang seperti ada dalam SJP atau tidak, itu tidak ada yang bisa memastikan. Karena misalkan penyelia dari eksternal misalkan, kan kita walau iya misalkan kayak apa, kita nggak tahu setelah keluar sertifikat udah selesai urusan kita kan. Kemudian penyelia internal kan dia dalam dari perusahaan sendiri. Oh, ini ribet sekali seperti yang ada di SCPH. Itu juga tidak ada sistem dalam menjaga itu. Itu juga jadi bermasalah sebenarnya. Kemudian apalagi? Kecuali dengan kesadaran. Orang berangkat dari awareness dia, kesadaran dia untuk menyediakan sesuatu yang halal, sehingga dia ini akan memastikan dia akan tetap apa namanya eh, akan tetap konsisten menjaga alur produksinya itu dari bahan dan sampai seterusnya itu tetap halal begitu. Sehingga memang menurut saya ini perlu dikaji ulang secara mendalam tentang eh, banyaknya LPH yang sekarang sehingga banyak yang main juga, kemudian pemaksaan terkait sertifikat halal gitu. Walaupun dengan keadaan ini banyak yang mengambil manfaat juga, mengambil banyak apa ya manfaat lah yang ya dari segi ekonomi dan lain-lain begitulah, terutama di penyelia dan di pendamping halal. Begitu. Terima kasih Mas Abram. Baik, terima kasih Mas Junaidi. Tadi Mas Junaidi menyinggung terkait bahwa sertifikasi halal di Indonesia khususnya itu sifatnya kebijakannya itu ya, top down, Ya, bukan bottom up. Karena tidak teman-teman. dilihat dari bagaimana masyarakat diberikan, ditingkatkan halal awareness-nya dulu, baru kemudian di akhir diberikan satu norma atau kebijakan. Tapi diberikan kebijakan dulu, kemudian masyarakat dipaksa, sehingga ketika sudah dilakukan, karena dia terpaksa, ketika sudah tidak diawasi ya seenaknya sendiri gitu ya. Jadi itu halal tidaknya jadi kembali ke antara dia dan Tuhan yang tahu ya. Konsumen tidak tahu tentang hal itu. Nah, kita kembali ke Mas Tarmizi tadi, kita kembali ke sedikit kembali ke pembahasan tentang pendanaan tadi. Mas juga menyinggung tentang efisiensi ya. Ini saya jadi teringat pemerintahan kita sekarang ini ya, terkait efisiensi. Apakah mungkin kita melakukan efisiensi terhadap apa yang sudah dipaparkan Mas Junedi tadi dari pendanaan-pendanaan itu, agar bisa dikatakan worth it lah bagi masyarakat? Atau itu atau itu mungkin sudah worth it? Monggo Mas Junedi. Mas Junedi, Mas Tarmizi. Kayaknya kesannya Mas Junedi terus ini yang dia. Karena ini bagian Aduh. yang berada. Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan dari Bu Heni nih ya. Bu Heni, Kak, ini Rocket Chicken kemarin ownernya dimintain 1 M dengan 500 cabang. Oke, 1 M dengan 500 cabang ya. Sebenarnya itu bisa kita kalkulasikan dengan ketentuan Kepkaban yang tadi, kalau memang sesuai Kepkaban ya. Kalau mau disesuaikan dengan Kepkaban. Tapi 500 cabang ini juga kita harus mempertanyakan 500 cabang ini di mana saja. Kan begitu. Apakah dia ada di Papua? Apakah dia ada di Kalimantan? Atau memang semuanya berfokus hanya di Jawa? Kalau di Jawa menurutku itu mudah memprosesnya karena infrastrukturnya itu ada semua. Di Jawa itu terpusat semua. Makanya harga-harga untuk sertifikasi halal itu sangat murah di Jawa daripada di luar Jawa. Contoh, contoh ya. Untuk pengajuan sertifikasi halal, jasa penyembelihan unggas itu, misalnya di kota Jogja, range-nya kami itu dari konsultan hanya 5 juta, 6 jutaan lah ya. Nah, kalau masuk ke Lampung, itu paling murah ya, itu 11 juta.
itu belum termasuk ke kami biaya penyelia. Kenapa ya? Karena LPH-nya tadi dari luar. Nah, kalau dilihat dari skala LPH-nya tadi, yang di Mas Yuga bilang, apakah dia LPH-nya sudah elit gitu ya, yang profesional gitu ya, LPH-nya kayak LP POM, Sukopindo dan Surveyor, itu memang LPH yang kelas-kelasnya kelas atas gitu. Nah, ini bisa sebagai pandangan, nanti terserah pelaku usahanya mau pilih LPH yang mana, bisa negosiasi dengan LPH-nya. Nah, kalau memakai LPH, LP POM, Sukopindo, Surveyor, itu kelas atas itu. Itu auditornya profesional semua itu. Bekas-bekas auditor ISO. Dan mereka kalau nginap itu nggak mau bintang satu, bintang dua, Mas, hotelnya. Minimal bintang 4. Semalam 500.000. Itu lagi yang harus kita pikirkan. Plusnya lagi mereka harus dijemput, antar jemput dari hotel sampai ke pelaku usaha. Nah, saya dapat pelaku usahanya di Lampung Barat, Mas. Dari tempat saya ke Lampung Barat 6 jam, berarti dari Jogja ke Jakarta itu. Nah, itu biayanya cuma 15 juta saya kemarin. Memakai LPH di luar LPH yang tiga ini. LPH yang terakhir ini, dia mau naik mobil, Mas. Artinya naik travel dia mau. Karena tadi kenapa? Tidak profesional. Kenapa tidak profesional? Saya sampaikan, saya sudah mendatangi LPH-nya, saya sampaikan, apa kebutuhan kalian silahkan disampaikan saat proses audit, biar kami tidak bolak-balik. Ternyata mereka membutuhkan komisi fatwa MUI. Nah, kami sampaikan harganya sudah termasuk komisi fatwa MUI-nya. Iya, ternyata MUI-nya nggak dibawa, malah suruh kami mencari. Gimana tuh? Itu salah satu problem memang dari LPH itu yang LPH-nya masih belajar, ya artinya murah dia kan gitu kan. Kalau LPH-nya tadi yang sudah elit, ya memang wajar sih harganya segitu. Kemudian yang kedua lagi, untuk biaya konsultannya, kami lah ya, tentunya kami juga menyesuaikan jarak tempuhnya. Misalnya yang saya proses di daerah Pesawaran, ya paling itu nanti harga-harganya cuma 6.500.000 gitu. Tapi kalau saya ke Lampung Barat, ya nggak mungkin saya meminta 6.500.000 semua include. Minimal saya harus meminta ya 2-3 juta lah untuk saya, karena bolak-balik saya hampir 4 kali, minimal lah 3 kali. Bensin saya itu udah berapa kalau saya naik motor kan? Kalau saya naik mobil, itu lagi memang yang harus kita sampaikan. Kemudian juga kami sebagai penyelia, ya memang banyak juga penyelia yang dia hanya melakukan audit itu sekali ya. Audit itu sekali selesai untuk mengefisiensikan waktu dan biayanya. Tapi kalau kita nggak bisa, apalagi nanti LPH-nya atau auditornya dari LP POM gitu ya, karena saya sudah pernah bekerja sama dengan LP POM, bahkan sempat berdebat kami itu tidak sesuai dengan ini gitu ya kan. Ya mungkin karena saya industri halal juga bisa saya bantah. Tapi padahal kami sudah berusaha sesuai dengan peraturan, bahwa kami melatih gitu loh, melatih kami, bahkan saya beberapa kali melatih, baik itu langsung in-house datang ke rumah, bahkan sebelum audit pun saya melatih lagi dengan melalui Zoom gitu kan. Nah, itu aja masih kurang gitu. Apalagi yang memang pendampingannya ngasal-ngasal gitu ya. Tapi ya harapan saya tidak ada yang ngasal-ngasal sih. Gitu. Nah, pasalnya kembali lagi Mas Abror, apakah layak 10 juta dengan warteg yang itu? Ya kalau menurut saya wartegnya kalau dia di Jakarta itu pasti lebih murah lah, nggak sampai 10 juta karena LPH-nya ada LPH-nya wilayah lingkup sana. Itu menurutku lebih murah. Tapi kita juga tidak serta-merta menelan apa yang dikatakan oleh Babi Haikal diratakan semua warteg itu 10 juta, nggak bisa, harus melihat wilayah dan lokasinya juga tadi. Makanya Kepkaban tadi menurutku memang bisa terpakai jika dia di wilayah kota dan LPH-nya banyak. Itu bisa terpakai dengan keputusan Kepkaban tadi untuk pembiayaan. Tetapi kalau di luar wilayah Jawa lah khususnya ya, Jawa di luar Jawa, Kepkaban tadi tidak bisa terpakai. Harus ada memang penyesuaian pembiayaan yang lebih dari itu. Nah, ini monggo. Ini memang dilema yang bisa kita sikapi, biar tidak kita cenderung terhadap salah satu, tapi kita harus melihat masalahnya itu di mana. Kan tidak semua bisa kita rasa samaratakan peraturan itu, kan begitu ya. Misalnya kita wajib berpakaian, tetapi di Papua kan nggak ini, kan gitu kan, nggak boleh kita ini kan mereka harus berpakaian, misalnya begitu ya. Nah, itu peraturan itu tidak boleh disamaratakan. Adil boleh, adil boleh, tapi adil itu tidak sama rata, gitu loh. Kira-kira begitu, Mas Bro. Baik, terima kasih Mas Tarmizi. Mungkin sebelum kita lempar ke audiens,
satu pertanyaan terakhir. Eh, Apakah ini terlepas daripada mahal atau murahnya atau nominal yang dikeluarkan oleh atau jumlah nominal yang sudah ditetapkan oleh KPKPN atau yang dikeluarkan oleh ini ya pelaku usaha. Yang saya ingin tanyakan, apakah uang yang diberikan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal itu sebanding dengan keuntungan yang akan dia dapatkan? Nah, ini mungkin Oke, saya ke Mas Yusuf mungkin. dulu. Saya ke Oh, Mas Yusuf masih ya? dulu. Oke, monggo Oke. silahkan. Monggo. Sebenarnya ini untuk menjawab pertanyaan ini sudah ada penelitiannya dulu dilakukan oleh teman saya ini Mas Tarmiji ini tentang apa pangsa pasar ya. Jadi bagaimana sertifikat halal ini membuka pasar baru. Tapi kalau sebenarnya saya malah pengen masuk ke yang efisiensi tadi, tapi nggak apa. Untuk menjawab ini saya ngasih sedikit insight aja sih. Kalau terkait Nggak dengan, apa-apa, nanti efisiensi tambah juga. Monggo. oh ya, untuk ini apa? Untuk yang terkait ini, apakah ini sesuai? Sebenarnya kalau tadi sempat Mas Abrar menyinggung tentang awareness, memang penelitian-penelitian bahkan di jurnal internasional termasuk eh, dari guru kita Prof. Dwi itu menyebutkan bahwa awareness-nya bisa 90% masyarakat Indonesia tentang halal. Tadi barusan saya juga berdiskusi dengan salah satu produsen parfum, bahkan parfum para pasar mereka itu meminta untuk halal. Artinya sebenarnya memang secara permintaan pasar itu memang sudah besar. Sekarang tinggal bagaimana. Jadi kalau pertanyaan tadi, apakah sebanding? Itu perlu ada penelitian yang ini ya, yang detail lah. Tapi kalau menurut kami tergantung dari pelaku usahanya. Apakah menggunakan apa sertifikat halal itu sebagai eh, alat yang bagus. Istilahnya gini lah, bahasa bayinya itu sertifikat halal itu sebagai alat apa namanya untuk memotong kayu yang pakai mesin itu. Nah, dia bisa nggak menggunakan itu? Kalau nggak bisa ya artinya dia akan ya udah diletakkan aja. Tapi kalau dia bisa pasti menjadi pemicu untuk dia menggunakannya. Dan kebanyakan yang seperti itu adalah perusahaan-perusahaan yang udah settle. UMKM biasanya UMKM yang mereka memang petarung. Artinya walaupun bukan terkait umur aja, tapi mereka memiliki gairah untuk membesarkan UMKM-nya. Itu seperti itu biasanya digunakan. Untuk terkait efisiensi, saya sempat terpikir dulu, saya pun kita juga pernah ini ya, audiensi dengan LP POM dulu di anu kan. Dulu saya menyampaikan bahwa saya skeptis, tapi ketika LP POM itu punya 33 provinsi itu ada LP POM semua, itu menurut saya menjadi apa ya? eh, Intelektual kapital lah. Jadi sebenarnya bukan kapital itu bukan hanya dana APBN dan sebagainya, tetapi jadi sebenarnya kita itu punya sih kayak LP POM itu, tinggal bagaimana itu digunakan. Bagaimana itu pengambilan dananya bagaimana kan mereka juga nggak akan bergerak kalau nggak ada uangnya kan. Uangnya dari mana? Uangnya dari dana-dana fasilitasi. Nah, itu sudah berjalan di daerah-daerah, beberapa daerah itu sudah berjalan fasilitasi. Namun problemnya ada lagi problemnya. Problemnya di masyarakat. Fasilitasi kadang tidak ditujukan untuk UMKM yang benar-benar UMKM. Kita tahu sendiri, undang-undang UMKM itu dirubah. Dulu UMKM itu hanya yang 500 juta ke bawah. Sekarang 5M. Bayangkan kalau perusahaan yang sebenarnya dia sudah menengah besar, kemudian dengan undang-undang yang baru, mereka jadi UMKM, dia tetap masuk UMKM. Belum lagi ketika di lapangan NIB-nya dirubah lah dan sebagainya, itu menjadi problem. Ya kita bisa, ya teman-teman audiens ada yang tahu lah, mungkin pernah mendapati fasilitasi yang menurut kita mungkin secara apa ya hati terdalam itu kok ini kayaknya nggak tepat untuk yang ini. Nah, sebenarnya itu bisa diarahkan. Sekarang kan BUMN dikumpulkan menjadi Danantara. Bayangkan ketika BUMN terus perusahaan-perusahaan itu difokuskan beberapa persen lah untuk sertifikat halal, kemudian itu disebar ke daerah-daerah mungkin meng-hire salah satu kalau kita menggunakan umpamanya yang sudah ada settle seperti apa LP POM gitu. Tapi kalau mau fair ya kita adakan tender siapa yang berani atau disebar. Nah, itu kan bisa juga seperti itu efisiensinya. Tergantung dari
caranya gimana? Katanya kan Babe Haikal seorang marketing ya, backgroundnya mungkin bisa menggunakan seperti itu kan. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan itu diserap dananya yang CSR dan sebagainya itu, ya nggak usah lah banyak berapa persen lah gitu. Jadi kumpulkan satu Indonesia itu bagaimana dikerjasamakan, ya fokuskan. Katanya targetnya itu UMKM, jumlahnya kan sekitar 6 juta lebih, 69 apa 6 juta, 6, sekitar itulah. Hmm. 90 hampir 60% keuangan itu dari 60% ekonomi kan diputar di UMKM. Nah itu menurut saya itu diputar di situ. Kalau mau perusahaan menengah besar, sebenarnya isunya kalau menurut saya nggak terlalu fokus kepada isu harga yang mahal apa besar. Tetapi kalau dia perusahaan besar dan menengah yang itu mereka mampu untuk mengeluarkan harga yang sepantasnya itu kan tidak apa. Tapi yang UMKM itu dengan program tadi saya kira bisa diefisiensi dengan, karena kan UMKM juga terpengaruh. Makanya fasilitas itu diberikan kepada yang benar-benar UMKM. Kalau mereka dengan harga umpamanya tadi paling murah aja dari LPH 3 juta itu. Lah kalau mereka omsetnya itu cuma sebulan Pak, sekarang kalau pakai persentase ya, omset cuma 5 juta suruh ngeluarin sertifikasi 3 juta. Sementara omset 1 M mereka hanya bayar 25 juta. Bayangkan, Tidak itu kan udah sebanding. beda jauh. Artinya bukan tentang harga, tetapi tentang bagaimana persentase itu sebanding dengan penghasilannya gitu loh. Itu saya kira yang harus dipikirkan pemerintah itu ya. Jadi efisiensi kalau menurut saya itu salah satu yang mungkin bisa menjadi masukan kan. Bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu difokuskan lah, refocusing bagaimana kalau memang mau ya mereka harus didekati untuk menegakkan itu baru disebar ke daerah-daerah dan sebagainya yang mungkin banyak. Kayak tadi kan kayak umpamanya dilihat potensial mana Lampung potensial penyembelihan ya di sana dikasih banyak penyembelihan umpamanya di Makassar sebagai apa industri yang perlu banget ini persertifikat gitu. Artinya ya jangan hanya di Jakarta itu loh. BPCPH itu kan undang-undangnya jika diperlukan mereka bisa membentuk cabang-cabang atau kantor cabang di daerah. Nah itu harus kok jadi malah. Tapi sana ini cukup itulah. Oke, Oke, terima kasih. oke, terima kasih. Eh, kita mungkin ke Mas Junedi dulu sebentar, lalu ke Mas Tarmizi untuk menjawab soal dari audien ya. Eh, Mas Junedi tadi kan kita membahas tentang apakah harga yang diberikan oleh pelaku usaha itu sebanding dengan keuntungan yang akan mereka dapatkan. Tadi disinggung Mas juga, kalau perusahaan itu perusahaan yang besar, itu uang yang dikeluarkan mungkin tidak seberapa. Tapi jika usahanya itu adalah UMKM yang pemasukannya tidak seberapa, itu menjadi berat. Nah, pertanyaan pertanyaannya lagi, iya itu kalau itu sebanding, maksudnya sertifikat halal yang uang yang diberikan untuk sertifikat halal itu sebanding dengan untungan yang dia dapat. Kalau tidak sebanding seperti bagaimana kan? Jadi karena dia menjadi dalam posisi yang terpaksa untuk melakukan sertifikasi halal karena pemerintah sudah kadung mengeluarkan peraturan dan itu masyarakat tidak bisa terlepas dari itu. Dan ketika sudah mengeluarkan uang ternyata tidak sebanding dengan keuntungan yang akan dia dapat. Nah, itu seperti apa kira-kira Mas Junedi? Ya, baik Mas Abror, terima kasih. Jadi begini ya, apa namanya? Kalau nggak tidak salah ya, di tesisnya Mas Tarmizi kan dulu ada membahas tentang ini ya perluasan pangsa pasar lah. eh, After halal certificate gitu kan, setelah mendapat ada sertifikat halal gitu. Nah, memang kalau tidak salah di hasil penelitiannya ada inilah, maksudnya semacam ada keuntungan, maksudnya mungkin ada perluasan pangsa pasar kan dalam hal ini, karena adanya sertifikat halal gitu kan. Perluasan pangsa pasarnya mungkin ya, misalkan di satu sisi dia tidak bisa masuk karena ada sertifikat halalnya, maka dia masuk. Nah, salah satu contoh waktu itu kami ada mendampingi eh, bakso ya, bakso itu kalau tidak salah dia bakso di Yogyakarta itu, di Sleman ya, di Bantul, dia biasanya menyuplai ke Superindo,
tapi karena waktu itu tidak diizinkan lagi oleh Superindo adanya sertifikat, dia karena dia tidak ada sertifikat halal, maka tidak diizinkan lagi oleh Superindo masuk ke ini apa namanya, masuk ke Superindo karena ada sertifikat halal. Sehingga ketika ada sertifikat halal, secara otomatis dengan hal seperti itu tadi ada pangsa pasar yang memang dia bisa jangkau. Nah, tapi begini, saya eh, apa bukan penelitiannya, hasil temuan lapangan ini menurut saya bias, maksudnya bias kan. Biasnya kenapa? Begini, eh, muaranya itu di di mandatori itu tadi, di halal mandatori itu tadi. Karena gini, perluasan pangsa pasar karena ada sertifikat halal. Oke, dalam hal ini. Tapi bisa dibedah lagi bahwa kayak seperti tadi yang saya sampaikan. Superindo kenapa membuat kebijakan bahwa wajib ada sertifikat halal di apa namanya ketika menyuplai barang ke mereka? Ya karena ada undang-undang itu tadi, undang-undang UU JPH itu nomor 33 tahun 2014 itu tadi. Sehingga dalam hal ini ya memang sengaja dibuat seperti itu. Makanya gini, penelitian Bang Tarmizi itu sesuai fakta lapangan seperti itu. Tapi kalau kita bedah lagi, kita eksplor lebih dalam lagi, kenapa seperti itu? Itu ada unsur ininya, unsur halal mandatori itu tadi. Karena itu tadi kan, karena kebijakan-kebijakan tersebut tadi, begitu. Eh, Sehingga menurut saya ini tidak apa namanya, ya ada manfaatnya karena kewajiban tadi. Tapi coba seandainya halalnya itu mungkin eh, halal di Indonesia itu tidak mandatori, mungkin itu temuan lapangannya tidak seperti itu begitu. Kebalik mungkin kan dari yang apa kontradiksi dari yang ditemukan oleh Mas Tarmizi begitu. Kemudian begini, satu lagi ya, apa saya yang mau nyampaikan ini tadi. eh Terkait apa ya tadi? Ini eh, sertifikasi halal yang eh, mahal inilah dalam tanda kutip ya, eh, yang akhirnya menimbulkan apa problematika yang ada di lapangan lah. Ini juga bermuara pada keinginan pemerintah sebenarnya dalam hal ini. Eh, Apa namanya? Ya keinginan pemerintah sengaja dibuat. Kalau kita bedah lagi dalam ini ya, dalam kacamata ekonomi politik ya, ini memang secara struktural dibuat oleh pemerintah sehingga terjadi problematika yang semacam ini. Ini mungkin bisa kita bahas di kesempatan lain. Baru kemudian begini, kalau kita compare, maksudnya gini, keuntungan tadi apa keuntungan yang didapatkan oleh yang mempunyai sertifikat halal tidak sertifikat halal itu mungkin berlaku juga pada daerah minoritas, tidak pada daerah yang mayoritas Muslim. Contoh begini, eh, eh, di Aceh lah, di Aceh itu kan syariah Islam. Kemudian eh, apa namanya? Kalau merujuk pada istilah apa namanya Reinhardt ya kalau tidak salah itu ada istilah penyebutan apa syariah kolokial gitu. Jadi everyday syariah. Orang sini udah syariah istilahnya. Sehingga oh ya ngapain lagi saya mengharuskan ketika mau makan harus ada label halal dan segala macam. Ya karena saya menganggap orang juga everyday syariah seperti saya begitu. Sehingga ini tidak relevan kalau dalam di Aceh seperti itu. Mungkin juga kalau di daerah minoritas eh, orang kan khawatir kan eh, terkait makanan yang dia makan sehingga itu mungkin akan membuat ada manfaat kepada yang mempunyai sertifikasi halal ketika ada muslim yang berwisatawan ke sana begitu. Mungkin itu saja Mas Abror yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Mas Junaidi. Eh, ini ada pertanyaan mungkin dari teman-teman. Ini sebetulnya di sini sudah ada dari Mbak Walsan Mudaifa, Oke, klien boleh kami. saya tambahkan sedikit, Mas Abro? Ya, Jadi boleh. begini, Ini sekalian menanggapi Mbak Walsan Zulaifa ini ya, Mas Tramizi. Karena ini ternyata di lapangan memang memang ada mereka yang
sangat berdampak atau mendapatkan hal-hal yang positif dari sertifikasi halal. Contohnya yang disampaikan Mbak Walsan tadi. Monggo Mas Junedi, Mas Tarmizi. Oke, oke. Baik, terima kasih Mas Abrol. Eh, apakah ada manfaatnya setelah memiliki sertifikat halal? Terus eh, relevan nggak sih atau balik modal nggak sih dari pengajuan sertifikasi halal itu kan begitu ya? Nah, kalau yang kami dampingi, untuk self declare misalnya ya, self declare itu menurutku tidak terlalu berpengaruh signifikan sekali itu untuk yang self declare karena memang mereka itu hanya pangsa pasarnya hanya wilayah dia saja. Mereka itu bersertifikasi halal karena ada memang tuntutan dan gratis, itu ya. Kepada siapa sih sertifikasi halal ini sangat bermanfaat? Yakni skema yang reguler, yang berbayar tadi. Nah, yang saya dampingi sendiri setelah saya pindah ke Bandar Lampung, itu hampir 30 yang saya dampingi untuk skema reguler. Dan itu semua memang pure sangat bermanfaat sekali. Pertama, seperti yang Mas Junedi sampaikan, manfaatnya itu karena ada regulasi tadi, undang-undang. Misalnya eh, yang saya bantu di di ini ya di Bandung. PT Buana Putra Mandiri itu jasa distribusi. Itu sebenarnya skala besar dia, tapi NIB-nya mikro kecil pembiayaan tadi. Tapi nggak apa-apa. Dia mau disertifikasi karena memang dari tempat produsennya dia ngambil barang dari PT Mayora mewajibkan, ya. Itu sama yang disampaikan sama Mas Junaidi. Makanya ada manfaat dari sertifikasi halal karena ada undang-undang itu. Tapi saya jawab lagi Mas Junaidi. Saya ada pendampingan di Bandar Lampung itu RP Amadun Ayam, RPH Habibi, terus RPA CV Aneka Ternak, terus RPA Neukaira, itu viewer mereka bukan dari regulasi ternyata. Ternyata setelah mereka mendapat sertifikat, mereka bisa memasuk ke pesantren dan juga majelis taklim. Majelis taklim itu bukan karena dia terpaut terhadap undang-undang, bukan, tetapi karena mereka memang sadar akan halal itu, gitu loh. Apalagi daging, gitu ya. Di pesantren yang saya ini kan itu dipasok oleh Neukaira ya. Neukaira tidak bisa masuk ke sana karena dia belum bersertifikat halal waktu itu. Nah, pesantren itu maunya produk-produk yang diolah di dapur umum mereka itu memang pure halal, bukan karena undang-undang. Nah, itu bisa nanti ya, bukan dari undang-undang ternyata, tapi dari kesadaran. Kemudian dari RP Amadun Ayam itu dia diminta dari majelis alim setempat, itu pengikutnya banyak banget ya. Itu mereka meminta Madun Ayam untuk mensuplai mereka, tapi mereka belum bersertifikat halal. Nah, mereka nggak mau. Nah, itu orang-orang yang ini loh, yang apa namanya bisa dibilang mohon maaf ya, yang celananya naik ke atas ya, sedikit ya, gitu ya. Nah, itu mereka sangat titik kritis sekali terhadap agama itu, bukan dari undang-undang tadi. Nah, setelah terbit sertifikat halalnya Madun itu, belum saya kasih loh ya, belum saya kasih, tapi saya kabarkan. ID Bapak sudah keluar nih. Itu langsung dia sampaikan ke majelis taklim itu langsung dipesan 4 kuintal. Bayangkan itu. Dari efek sertifikat nomor ID-nya saja 4 kuintal. Nah, terus yang selanjutnya RPH Habibie itu yang perdana, yang pertama saya dampingi di Bandar Lampung setelah saya pindah. Sekarang dia menjadi pemasok daging yang bersertifikat halal karena RPH di sana masih sedikit. Mulai dari Jaya Bakery. Jaya Bakery itu toko kue terbesar, terbanyak cabangnya di Bandar Lampung. Kemudian Rumah Sakit Islam, kemudian Kodim, kemudian Rutan Kota Bandar Lampung itu memasok ke dia. Dia sekali memasok itu, invoice-nya, story-nya dia nih, saya lihat ya. Sebenarnya kesal juga saya gitu ya kan. 100 juta. Padahal yang dulu pembiayanya cuma 13 juta. Itu nggak seberapa gitu. Kemudian nih, ada pertanyaan dari Mbak siapa ini tadi ya? Dari Mbak Walsan ya, klien kami produsen alat makanan plastik. Oke, ini berketepatan dengan yang saya dampingi juga Mbak. Di Jakarta, ini saya lagi proses produsen plastik, kemasan, tisu, sendok, dan sebagainya. PT Steril Indonesia. Dia juga mau masukin ke Solaria Mbak. Nah,
ke Solaria, dia mau mendapatkan tender Solaria, tapi dia belum bersertifikat halal. Makanya dia hubungin saya. Ini lagi proses sih Mbak, lagi proses kami pengajuan ya. Semoga cepat terbit biar dia. Nah, itu juga saya nggak tahu Solaria itu kenapa mereka mewajibkan. Apakah karena regulasi tadi atau memang kesadaran atau permintaan dari konsumennya harus halal? Saya nggak tahu. Yang jelas sertifikasi halal bagi yang skema reguler itu sangat bermanfaat sekali. Apalagi yang pertama-pertama. Kalau sudah banyak sertifikasi halal di satu daerah itu sudah hal yang lumrah jadinya. Jadi tidak ada uh, apa namanya tidak ada keistimewaan dari kompetitor lain. Kira-kira begitu Mas Abro. Baik, terima kasih Mas Tarmiji. Jadi pada intinya bahwa ada memang mereka yang mendapatkan keuntungan banyak dari sertifikasi halal, tapi ada juga mereka yang ya memang karena posisi itu mereka harus melakukan sertifikasi halal agar bisa masuk ke pasar, dan ada juga mereka yang tidak terlalu berdampak karena sertifikasi halal, contohnya self declare tadi. Tapi apakah mereka motivasinya untuk keuntungan atau karena memang Pak apa permintaan pasar yang meningkat dan lain sebagainya, saya rasa itu juga perlu pengkajian yang lebih lanjut ya. Ini nanti mungkin teman-teman juga bisa melakukan pengkajian itu. Dan eh, kita ke pertanyaan mungkin ya. Ini ada eh, dari Mas Faiz. Menanggapi Mas juga, menurut materi seberapa mungkin efisiensi biaya dengan pengadaan cabang aktor yang mengeluarkan biaya di setiap daerah. Nah, kira-kira efisiensi yang bisa dilakukan ketika memperbanyak aktor halal di setiap daerah itu seperti apa kira-kira? Seberapa banyak? Seberapa mungkin efisiensinya ya? Eh, Menurut saya perlu tekankan lagi ya. Jadi ketika saya sebut tadi cabang, artinya BPJPH cabang itu dalam artian bukan mereka itu membuat kebijakan ketika mereka hanya di Jakarta saja, tetapi perlu mengetahui keadaan. Ya memang BPJPH selalu mengadakan keliling ya di seluruh Indonesia. Maksudnya eh, saya menyebut cabang BPJPH itu untuk apa namanya memungkinkan terserap lah sebenarnya keadaan di sana itu seperti apa, lebih terserap itu. Tapi kalau menurut saya itu perlu cost yang lebih banyak ya. Tapi kalau menurut saya terkait efisiensi di yang daerah-daerah itu, yang saya maksudkan itu bukan memperbanyak cabang-cabang di daerah, tetapi bagaimana seluruh daerah di Indonesia itu tercover. Karena maksudnya tadi sudah disebutkan Mas Darmiji, Mas disebut bahwa memang kebanyakan di Jawa itu tersentralisasi, semuanya banyak aktivitas itu di Jawa, tapi kan ada daerah-daerah yang mereka spesialisasi di bidang itu, seperti kayak tadi saya sebut, umpamanya di Lampung spesialisasi di penyembelihan dan sebagainya. Itu jadi kalau yang terdekat, menurut saya yang terdekat efisiensi yang bisa dilakukan itu memang dana dikumpulkan tuh di pusat, kemudian dicarilah di daerah-daerah itu yang membutuhkan yang banyak yang banyak membutuhkan. Jadi bisa tersebar gitu loh. Maksudnya umpamanya di Makassar itu butuh yang mereka mempunyai khasnya apa gitu. Nah, itu ditaruh di sana gitu. Jadi memang sekarang itu kan tertumpunya kalau menurut saya masih di kapital dalam artian uang. Tetapi sebenarnya ada loh ini kapital-kapital yang masuk sebagai intelektual kapital. Di sana ada human capital, struktur kapital, terus relation capital, itu yang bisa digerakkan gitu. Tinggal bagaimana itu makanya perlu suatu kebijakan itu perlu adanya juga penelitian. Itu yang sering saya dengar di kritik-kritik dari salah satu, ya ada di YouTube itu, bahwa salah satu ilmuwan lah, yang pernah jadi memegang kebijakan kayak Kita Berawan dan sebagainya, banyak lah yang itu mengkritik, bahkan banyak-banyak juga mengkritik kalau didasari pada penelitian di lapangan. Nah, itu saya rasa masih kurang ya, penelitian-penelitian yang mendasari kebijakan industri halal dengan suatu penelitian yang ada di lapangan itu menurut saya kurang.
Nah, makanya ini mungkin banyak juga yang dari eh, industri halal apa kuliahnya di industri halal atau yang memang dari S1 atau mau lanjut S2 dan sebagainya dan mereka sudah berkecimpung di dunia industri halal, cobalah itu dibawa di ranah penelitian. Artinya nanti kebijakan-kebijakan itu didasarkan dengan keadaan di lapangan bukan hanya dalam hal survei karena kalau survei dan sebagainya itu nanti jatuhnya asal Bapak senang dia hanya ini loh bagus tapi tidak didasarkan dengan penelitian. Penelitian itu kan ada kritikan, ada sebagainya yang dia objektif dan didasarkan pada apa namanya apa ilmiah lah ada struktur ilmiahnya. Nah, saya rasa untuk yang di daerah-daerah itu lebih diperhatikan gitu. Jadi tidak hanya apa ya, tidak hanya kebijakan itu didasarkan pada apa yang masuk di sistem yang terpusat itu, tetapi juga diturun di masyarakat sebenarnya apa yang terjadi di lapangan gitu. Jadi sih. Iya, siap. Terima kasih Mas Yoga. Ada pertanyaan lain mungkin karena jam sudah menunjukkan jam segini. Sepertinya sudah jam 22.14. Teman-teman mungkin sudah tidak ada pertanyaan ya. Oke, karena ini sudah menunjukkan jam istirahat mungkin agar pemateri kita ini yang sangat sibuk bisa istirahat dengan tenang. Tapi kalau teman-teman ingin bertanya lebih lanjut bisa Ah, bisa menghubungi beliau langsung ya. Dan ya pada akhirnya memang kajian-kajian kritis seperti ini memang perlu kita lakukan agar ya untuk menghasilkan pengembangan tidak hanya kita menerima apa saja. Tadi misal disebutkan bahwa ini adalah hanya menguntungkan yang kaya saja, ada 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 nuansa-nuansa kapitalisme atau ternyata halal awareness kita tidak setinggi itu atau ternyata undang-undang ini tergesa-gesa sifatnya eh, bukan bottom up tapi top down, tapi di sisi lain memang ada juga keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat. Tapi hal-hal yang seperti efisiensi dan pendanaan anggaran dan sebagainya juga itu yang sedikit banyak memberatkan masyarakat juga perlu kita kritisi. Tidak serta-merta eh, bisa kita kemudian eh, ya akomodasi, tapi untuk perbaikan selanjutnya bagaimana bisa menguntungkan kedua belah pihak, tidak hanya eh, satu pihak saja, tapi semua pihak merasa diuntungkan, merasa merasa tenang dan nyaman karena mungkin kami melihat bahwa fenomena halal ini di Indonesia ada upaya untuk yang namanya adalah ini kalau kita merujuk ke bukunya teman-teman ini ya, Rethinking Halal nih, bukunya teman-teman. Ada satu ungkapan bahwa ternyata ada pergeseran paradigma dari kaidah yang mengatakan segala sesuatu itu halal, kecuali ada yang mengindikasikan haram, menjadi segala sesuatu itu haram, kecuali ada sertifikat halalnya. Itu ada seakan pemerintah menggiring kita kepada itu. Dan kita itu kan bukan satu kaidah yang sebetulnya berasal dari ajaran, maksudnya original itu adalah kaidah yang kemudian muncul di tengah masyarakat dan itu mungkin juga menarik untuk kita bahas bagaimana bisa yang tadinya selama ini kita merasakan oke, cilok, kita jajan somai di pinggir jalan, kita yakin itu halal. Tapi setelah ada fenomena sertifikasi halal nih seakan kan pemerintah jangan beli itu, siapa tahu ada dicampur daging babi atau daging tikus karena belum ada sertifikasi halalnya. Berarti kan seakan-akan semua produk itu belum halal kecuali ada sertifikasi halal. Nah, kira-kira itu saja teman-teman atau mungkin dari pemateri ada ingin menyampaikan closing statement. ya, Ya, singkat saja mungkin monggo. dari saya singkat saja. Nah, Memang
apa namanya di lapangan banyak sekali problematika terkait sertifikat halal ini yang perlu dibenahi. Terutama mudah-mudahan dari diskusi-diskusi ini mungkin akan lahir kebijakan-kebijakan baru yang apa namanya semacam merevisi ulang lah kebijakan-kebijakan ini sehingga hal-hal seperti ini akan menjadi lebih baik lagi dan tidak dianggap sebagai semacam penjajahan baru begitu kalau katanya apa Prof Agatha yang dari Jepang begitu. Terima kasih Mas Abron. Terima kasih. Monggo Mas Junaidi lagi. Mister Miji. Oke, mungkin kalau yang saya sampaikan, khususnya ya para pelaku halal yang di lapangan, sesuaikan standarnya, jangan sampai merusak. Kemudian harus sesuai dengan undang-undang juga cara pendampingannya. Jangan ngasal-ngasal, karena satu orang yang ngasal, nanti semua imbasnya akan jelek. Ya, saat ini kan lagi dimiringkan sertifikasi halal. Padahal tujuannya sebenarnya baik. Kalau menurut saya itu baik, apalagi untuk jasa pemotongan ya. Karena pemotongan itu sangat titik kritis. Bahkan sebelum kami bantu sertifikasi halal, banyak pemotongan yang menurut kami tidak layak. Ya, itu untuk pemotongan ya. Nah, cukup itu saja sih. Integritas ya, menjaga integritas. Iya, Ini betul. pakar integritas kita belum hadir nih Mas Munir. Monggo Mas Yuken. Oh ya, baik. Kalau dari saya terlepas dari memang undang-undang ini tentang halal ini bisa diperdebatkan secara akademik, tapi ini sudah berjalan dan dari tadi juga ada beberapa bahkan banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari sertifikat halal itu. Ya kita harus bisa berdamai dan survive. Artinya kita harus apa fragile lah, biar anti fragile lah, biar dengan ditekan dengan banyaknya regulasi dan anu, tapi kita harus bounce back better lah, jadi lebih lebih semangat gitu. Jadi untuk memperbaiki yang sudah ada. Artinya tadi bagaimana kejadian-kejadian atau koreksi-koreksi yang ada di lapangan itu kalau bisa ya untuk memperkuat adanya penelitian atau adanya temuan-temuan. Kalau hanya disampaikan mungkin bisa melalui sosmed. Kalau sekarang kan kekuatan sosmed kayak suara Tuhan gitu atau suara konsumen itu suara ini lah jadi lebih lebih didengar atau kalau lebih ininya dengan penelitian itu bagaimana ya setidaknya ini tidak mencederai lebih banyak orang tapi kita meminimalisir resiko-resiko yang tadilah meminimalkan mudorot dan bagaimana bisa menjadikan industri halal ini menjadi maslahat bagi kita semua. Terima kasih. Ya, very amazing statement ya Mas Iga ya. Ya, jadi kira-kira teman-teman itu semua yang diskusi yang kita jalankan malam ini dan saya kira diskusi malam ini luar biasa menarik dan mungkin jauh lebih menarik dari diskusi kita yang ada di kelas-kelas saat S2 ya. Jadi teman-teman, karena kita sekarang sudah merasakan di lapangan dan kita bisa menganalisisnya juga, jadi semakin menarik dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Dari saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amazing. Ya, masih kan.